Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast 5M Kreatif. Nah, hari ini tuh kita kedatangan bintang tamu nih, JJ. Siapa bintang tamunya? Nih, tamu kita yang hari ini sangat spesial nih. Siapa? Kak Gita. Gita Putri Ananda. Di segmen kali ini tuh kita bakalan ngegulik secara tuntas daily tentang Kak Gita nih, dan gimana cara Kak Gita nih survive dalam kehidupannya, dan siapa sih Kak Gita nih sebenarnya. Oh my god. Berat banget ya Kak DJ. Nah, ayo Kak Gita, kenalin nih namanya siapa? Oke, boleh. Halo, perkenalkan nama aku Gita Putri Ananda. Aku biasa dipanggil Gita, atau biasanya teman-teman aku sering panggil aku namanya Giet nih. Jadi teman-teman juga boleh panggil aku Giet. Halo Kak Halo. Oke. Aku merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7 di Universitas Muhammadiyah Riau. Tua. Dan sekarang alhamdulillahnya aku lagi menjabat juga di suatu organisasi nih. Organisasinya apa tuh Kak? Aku lagi menjabat di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi sebagai Bupati. Oh my god. Pejabat tuh. Oke. Di kehidupan sekarang tuh kan kayak udah masuk ke fase-fase serius ya Kak. Gimana sih cara Kakak tuh survive di kehidupannya sekarang, di zaman sekarang, di umurnya sekarang? Kira-kira rintangannya tuh sebanyak apa sih? Gimana? Oke, kalau untuk rintangan pasti setiap orangnya punya rintangan masing-masing Ya, ya. Tiap hidup tuh pasti ada aja rintangannya apapun yang dilakuin. Kalau aku tuh tipe yang survive-nya itu dengan cara aku berani untuk coba hal-hal baru nih. Jadi apa aja yang lagi aku hadapin atau apa aja yang pengen aku cobain nih, aku lakuin aja, karena aku rasa aku bakal dapatin experience yang baru dengan cara aku survive dengan hal-hal yang belum pernah aku lakuin. Selama hal itu tuh bermanfaat dan Nah, positif bener. ya JJ ya. Iya Kak DJ. Bener banget. Ngantuk tuh. Up. Nah, kira-kira nih kan Kakak tuh sering survive, mencoba-coba hal-hal baru. Terus itu tuh hal-hal baru tuh kayak berpengaruh banget nggak sih, bakalan ngubah hidup Kakak, atau Kakak bakalan nyesal karena udah mencoba hal itu? Oke, pastinya untuk beberapa hal yang aku survive nggak semuanya berhasil ya. Pasti ada aja nih kegagalan-kegagalan yang aku alami setiap aku survive hal-hal baru nih. Nah, tapi menurut aku dari kegagalan-kegagalan yang aku lakuin itu bisa jadi hal yang bikin aku lebih baik lagi nanti ke depannya. Jadi karena kegagalan tadi lah aku bisa dapetin hal-hal positif, hal-hal baru lagi setelah itu, kayak gitu. Nah, ini Kak Gita nih, kan menjadi bupati kan udah menjadi hal yang positif nih. Nah, nggak mungkin dong kakak melewati itu dengan cara yang mudah untuk mendapatkan menjadi bupati. Nah, gimana sih cara kakak untuk mendapatkan bupati itu? Oke. Apa perjalanan kakak? Ya, kalau misalkan ini kan berhasil nih kepilihnya, ya jika seandainya waktu itu tuh nggak kepilih, Kakak tuh gimana sih perasaannya? Bakalan, kalau sekarang udah kepilih kan, perasaannya tuh panik, bahagia, be aja. Kalau nggak kepilih gimana juga? Agak panjang ya pertanyaannya, kayak agak pening ya. Iya, banyak. Iya. Gimana deh cara kakak untuk dapetin bupatinya? Proses aku untuk ada di Iya, sini ya. iya, Oke. mantep Pastinya kalau mau diceritain nih panjang nih, bisa nggak tidur kita. Iya, nih, ringkasin ceritanya aja, panjang Kak, nggak banget apa-apa. nih. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, jadi untuk ada di posisi sekarang udah banyak banget nih hal yang aku lewatin dulu. Pastinya sebelum aku ada di posisi sekarang, aku tuh melalui hal jadi anggota dulu. Nah, dulu tuh aku pertama kali masuk himpunan itu aku jadi sekretaris 1. Di situ aku belajar banyak hal. Aku yang awalnya aku nih mahasiswa kupu-kupu ya kalau kata orang, kuliah pulang. Nah, dari himpunan itu aku belajar untuk jadi mahasiswa aktif, mahasiswa yang punya relasi, punya kenalan, berkembang lewat organisasi kayak gitu. Jadi aku sebagai sekretaris, aku tuh survive banyak hal. Aku bisa kenal mahasiswa di ilmu komunikasinya, teman-teman aku, atau bahkan aku bisa kenal-kenal orang-orang di luar.
Nah, jadi setelah aku jadi sekretaris, udah banyak nih rintangan yang aku lewatin. Pastinya setiap organisasi ada masalahnya dan ada problemnya juga kan selama satu periode. Terus kemudian aku baru bisa menjabat pada saat ini tuh dengan kepercayaan-kepercayaan orang-orang terhadap aku kayak gitu. Jadi orang-orang percaya terhadap aku dan bisa nge-support aku, disitulah aku jadi juga percaya nih sama diri aku untuk bisa ada di posisi ini kayak gitu. God damn. Jadi Kak Git, selama ini kan kakak udah ngobrol nih dari tadi nih. Haus dong, haus Oke, dong. Ya haus iya. dong, Kak DJ Aduh. haus juga dong. Ya minum dulu. Yanto! Yanto. Halo, selamat malam. Aku yang baik nih. Mau pesan apa sebelumnya? Aduh, ada apa aja nih? Manggilnya nih Mas, Kang, Abang kah? AA? AA. AA Yanto, kira-kira ada apa aja nih? Kebetulan AA tuh adanya Amilo, terus teh tarik, kopi, pokoknya banyak deh. Boleh deh teh tariknya nih, Mang. Teh tariknya Mang nih, deh apa kayaknya nih? manggilnya. Boleh sih, Mang. Oke juga sih. Kayaknya dingin-dingin gini enaknya yang hangat-hangat. Hangat dong, hangat dong. Apanya? Terima kasih sebelumnya ya. Iya. Saya pamit. Iya. Makasih ya Makasih ya Yanto. BTW Ya. kita harus mirip orang. Enggak, biar aja kan Oke, emang next. iya, cuman ke penonton. Oke, kita back to topic ya kak. Kira-kira kakak tuh pernah nggak sih berada di titik capek banget tapi harus tetap jalan, harus tetap survive? Pasti pernah ada yang sering banget malah ya. Namanya juga hidup ya, ada Iya. capeknya banyak banget Kita sih. dia adalah Gen Z, bener. Gen Z ini dikit-dikit capek, dikit-dikit ngeluh pasti. Sama dong, aku juga kayak gitu pastinya. Tapi yang namanya capek nih tetap harus dijalani aja kan. Gak mungkin nih capek berhenti di tengah jalan terus nyerah, nggak dong. Sia-sia dong apa yang udah kita perjuangin sebelumnya. Jadi kalau rasanya capek itu sering, cuman aku balik lagi pasti aku cari hal yang bisa nge-support diri aku lagi untuk bisa nyelesain si capeknya tadi nih gitu. Berarti ya afirmasi diri sendiri ya, biar tetap Bener. Nah nih, kalau misalnya ngomongin nih, kalau misalnya capek-capek pasti capek dong ya kan. Nah, pasti di organisasi kakak pasti ngerasa capek, terus pasti ngebagi waktunya susah ya kan. Nah, gimana sih time management kakak dalam mengatur semuanya? Oke, aku tuh pasti belajar ya, sambil aku organisasi juga aku sambil belajar gimana caranya aku untuk ngatur waktu aku, bagi kesibukan aku, apalagi nih aku harus kuliah, harus juga organisasi dan harus kerja juga kan. Nah, aku tuh biasanya itu tetap prioritasin sama yang namanya aku kuliah. Gimana pun kan aku ada di organisasi karena aku kuliah. Jadi kuliah itu tetap yang utama, tapi aku juga manage di mana waktu aku kosong, aku tuh tetap manage organisasi aku tetap rangkul anak-anak aku, anggota aku. Jadi kita tetap utamanya sih komunikasi ya. Jadi kalau aku nggak bisa ada di tempat, aku tetap berusaha komunikasikan. Dan untuk hal itu aku juga kerja nih sambil organisasi juga kayak gitu. berarti Kak Gita nih orang yang benar-benar sangat aktif dan pintar manage waktu. Keren banget deh kakak nih. Ya kak, bentar ya, sabar. Anu itu apa? Minumnya mana boy? Minum ya. Minum. Ya, kok mati kali dulu. Yanto. Yanto. Kira-kira apa sih pesan kakak tuh buat para pendengar, buat para apalagi ini Kayak kami nih buat mahasiswa-mahasiswa ya, yang baru. adik-adiknya. Adik-adiknya. Mau dong dikasih pesan. Boleh banget nih buat kalian nih yang lagi kuliah nih, jangan males-malesan kuliahnya karena pendidikan itu pastinya penting ya untuk kita yang sekarang. Juang kita itu, daya saing kita tuh udah makin banyak ya, jadi butuh pendidikan. Dan kalau rasa-rasanya nih lagi capek itu pasti ada. Jadi buat kalian yang lagi ngerasain di fase
masih capek sebagai mahasiswa, capek ngejalani kegiatannya, itu coba cari hal-hal positif yang bisa ngesupport diri kalian lagi untuk kembali lagi nih ke aktivitas kalian yang normal. Atau kalian juga butuh rehat, itu boleh nih kalian itu mengasingkan diri dulu untuk cari nih kira-kira hal positif apa yang bisa kalian lakuin. Jadi jangan sampai nyerah nih, sayang banget nih hal yang udah diperjuangi sebelumnya. Jadi jangan pernah nge-stuck di situ, berhenti di situ. Oke. Oke. Sepertinya kita udah habis ya. Iya. Terima kasih buat Kak Gita yang udah mau datang ke sini, yang udah nyempetin waktunya ke sini. Oke, next kita bakal ngundang lagi di project selanjutnya dan kita bakal ngebahas hal yang spontan. Oke, see you next time guys. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.